Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novi Monica Lingga dari kelas 10 MIPA 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan biografi salah satu motivator yang ada di Indonesia, yaitu Mary Riana. Pertama, saya akan menjelaskan identitas dari Mary Riana. Mary Riana merupakan seorang pengusaha berdarah Tionghoa Indonesia, penulis dan juga motivator dari Indonesia. Wanita kelahiran Jakarta 29 Mei 1980 ini merupakan anak pertama dari pasangan Insinyur Suwanto Sastro Saputro dan Linda Sanian. Orang tua Mary adalah seorang pembisnis dan ibu rumah tangga. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Adiknya bernama Aris dan juga Erik. Sebagai anak tertua dalam keluarga, ia harus menjadi panutan dalam keluarganya agar adik-adiknya dapat mencontohnya. Yang kedua, pendidikan Mary Riana. Mary Riana memulai pendidikannya di sekolah dasar Don Bosco Pulau Mas. Tamat dari sana, ia kemudian masuk di SMP Santa Ursula dan juga SMA ia lanjutkan di sekolah yang sama, yaitu SMA Santa Ursula, yang merupakan sekolah Katolik khusus perempuan yang berada di Jakarta Pusat. Setelah lulus dari SMA, Mary Riana ingin melanjutkan kuliahnya di Universitas Trisakti. Namun, cita-cita untuk kuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Trisakti buyar karena kerusuhan besar di tahun 1998. Hal inilah yang kemudian akan merubah takdirnya. Karena kondisi yang tidak aman akibat kerusuhan tersebut, Mary Riana kemudian memilih kuliah di Singapura untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ayah Mary, yaitu Suwanto Sastro Saputro, memutuskan untuk mengirim anaknya belajar di luar negeri. Dan Singapura kala itu merupakan suatu pilihan yang paling masuk akal karena jaraknya yang relatif dekat, lingkungan yang aman, dan sistem pendidikannya yang bagus. Namun siapa sangka, justru hal inilah yang kelak mengubah takdir seorang Mary Riana. Masa kuliah di Nanyang Technological University. Tanpa persiapan yang memadai, Mary sempat gagal dalam tes bahasa Inggris di Nanyang Technological University. Namun, akhirnya ia berhasil kuliah di jurusan Electrical and Electronic Engineering di Nanyang Technological University pada tahun 1998. Menurut Mary, jurusan ini adalah yang paling masuk akal untuknya karena ia bercita-cita menjadi insinyur. Karena tidak mempunyai bekal uang yang cukup, ia mendapat bantuan dari perantara untuk meminjam dana beasiswa dari Bank Pemerintahan Singapura sebesar $40.000. Dana pinjaman ini harus ia lunasi setelah ia lulus dan bekerja. Dana ini sendiri sebenarnya sangatlah minim. Setelah dihitung-hitung, ini artinya ia hanya mengantongi $10 selama seminggu. Demi berhemat, Mary menyiasatinya dengan menekan pengeluaran makannya setiap hari. Ia akan sarapan mie instan di pagi hari, makan siang dengan 2 lembar roti tanpa selai, dan rajin ikut seminar dan perkumpulan di malam hari demi makan gratis. Bahkan untuk minum, ia mengambil air keran atau tap water di kampusnya. Hal ini Mary Riana lakukan hampir setiap hari di tahun pertama kuliahnya. Karena merasa kehidupan yang ia jalani sangat memprihatinkan, ia terdorong untuk mencari penghasilan tambahan, mulai dari membagikan pamflet atau brosur, menjadi penjaga toko bunga, hingga menjadi pelayan. Di tahun kedua kuliah, Mary merasa bahwa hidupnya tidak mengalami perubahan, hanya berkutat seperti itu saja. Ia pun mulai membangun mimpinya. Mary mulai mengumpulkan berbagai informasi dari mengikuti seminar dan juga organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan bisnis. 3. Karir atau prestasi Mary Riana. Bermodal tekad dan dorongan resolusinya tadi, Mary mulai tertarik mencoba berbagai jenis bisnis. Ia pernah mencoba peruntungan dengan memulai bisnis pembuatan skripsi, MLM atau multi-level marketing, hingga bermain saham. Sayangnya saat itu keberuntungan belum menaungi Mary. Ia sempat rugi $200 saat terjun ke multi-level marketing dan kehilangan $10.000 saat memutar uangnya di bisnis saham. Ia kehilangan semua investasinya dan terpuruk. Mental Mary pun sempat down, meski ia tetap bisa menyelesaikan kuliahnya.
Ia kemudian berusaha bangkit dan memulai dari awal lagi dengan belajar secara sungguh-sungguh tentang seluk-beluk pasar. Setelah merasa siap, Mary Riana memutuskan menekuni industri perencanaan keuangan. Mary berpikir hal inilah yang membuatnya mampu mewujudkan mimpinya dalam waktu relatif singkat. Memulai karir penasehat keuangan usai lulus kuliah. Lulus kuliah, Mary berupaya mempersiapkan dirinya dengan matang bersama dengan Alfa Nje Derasa yang merupakan teman kuliah dan kini menjadi suaminya. Mereka berdua belajar menjalankan usaha bersama. Bekal mereka adalah belajar dari pengalaman para pengusaha sukses. Mary kemudian memulai dari sektor penjualan di bidang jasa keuangan. Ada banyak tantangan dan hambatan saat ia memulai karir sebagai seorang penasehat keuangan, mulai dari orang tua, dosen, hingga teman-temannya kurang setuju dengan keputusan Mary. Terlebih saat itu, Mary belum mempunyai kemampuan berbahasa Mandarin yang mahir, padahal separuh dari penduduk Singapura merupakan etnis Cina. Sebagai pendatang di sana, pengalaman dan relasi Mary sangat terbatas. Namun, salah satu alasan yang membuat Mary pantang menyerah adalah usianya yang masih sangat muda dan masih lajang. Ia merasa lebih bebas dan lebih berani dalam mengambil resiko. Ia merasa tidak terlalu terbebani dengan kemungkinan gagal atau keharusan untuk berhasil. Bagi Mary saat itu, ia harus fokus pada pengalaman dan pelajaran yang bisa ia peroleh di fase-fase awal karirnya. Mary bekerja 14 jam dalam sehari, berdiri di dekat stasiun MRT dan halte bus untuk menawarkan asuransi. Ia bekerja sampai tengah malam dan baru pulang jam 2 dini hari. Saat itu pendapatan yang tidak pasti juga memaksanya untuk kembali berhemat dalam mengatur kebutuhan sehari-hari. Kisah karir Mary Riana. Pertama, di Singapura, Mary Riana bekerja di toko bunga dan menjadi pelayan hotel. Kedua, Mary Riana memutuskan untuk menjadi seorang pembisnis karena dalam bekerjanya tidak ada perkembangan. Ketiga, Mary Riana mendalami bisnis dengan belajar perencanaan keuangan. Keempat, setelah berhasil belajar perencanaan keuangan, Mary Riana beralih profesi menjadi penasihat keuangan. Kelima, 6 bulan karir di Prudential, Mary Riana berhasil melunasi hutangnya. 4. Pencapaian Mary Riana. Pencapaian yang diraih Mary Riana yaitu kesuksesan karir pertama dari Mary Riana adalah saat ia menjadi financial consultant bersama Prudential. Sebagai konsultan finansial, Mary menjual produk-produk keuangan dan perbankan seperti asuransi, kartu kredit, deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Di tahun 2004, pencapaian Mary yang gemilang ini membuatnya diganjar promosi sebagai manajer. Mary kemudian memulai bisnisnya sendiri usai menjadi manajer dengan menyewa kantor dan mempunyai karyawan sendiri. Ia kemudian mendirikan MRO atau Mary Riana Organization dan MRO Konsultasi yang berbasis di Singapura. MRO merupakan sebuah perusahaan jasa keuangan, sedangkan MRO Konsultasi bergerak di bidang pelatihan, motivasi, serta percetakan buku. Melalui MRO, Mary membuat program pemberdayaan perempuan dan anak-anak muda. Anggota tim di lembaga ini bahkan tergolong muda, yaitu berusia 20-30 tahun. Saya ingin menampung orang muda yang punya ambisi dan semangat seperti saya, katanya. Mimpi $1 juta, karya Mary Riana. Buku yang mengulas tentang kisahnya, Mimpi $1 juta, sangat inspiratif dan diangkat ke layar lebar. Menurut Mary, motivasinya bukan hanya berasal dari keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kedua orang tuanya, tapi juga ambisi untuk membantu generasi muda lainnya agar bisa melakukan hal serupa. Buku Mimpi $1 juta sendiri menjadi national bestseller dalam waktu 1 bulan usai peluncurannya. Buku ini menarik perhatian publik Singapura dan Asia Tenggara karena menceritakan prestasi dan perjalanan Mary Riana dalam menghasilkan $1 juta pertamanya di usia 26 tahun. Meski awalnya ia berhutang sebanyak $40.000 dari Nanyang Technological University. Ada beberapa kata-kata motivasi dari Mary Riana untuk kita kaum muda, yaitu
Menjadi kaya tidak hanya bicara soal materi, tapi bagaimana kamu bisa membangun dan mempertahankan reputasi. Tidak hanya mendengar, tapi juga menyaring setiap perkataan yang kamu dengar. Salah satu kunci untuk bisa mencapai kesuksesan adalah dengan mencintai yang di atas. Yang di atas kita yaitu orang tua kita, yang di atas segalanya, Tuhan yang Maha Esa. Hanya orang optimis yang akan bisa melihat bahwa ada kesempatan di balik kegagalan. Hidup akan menjadi tantangan yang menyenangkan bila kita lepas dari bayang-bayang. Demikianlah penjelasan saya tentang biografi dari Mary Riana, salah satu motivator terbaik di Indonesia. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih.